Wes. Khusus banget ya. Tanggapan kuasa hukum Ruben Onsu terkait Neng Endah ke Komnas Perempuan. Oke. Ketika dia datang ke Komnas Perempuan untuk bicara tentang hak-haknya dia sebagai apa? Sebagai ibu atau hak-haknya dia sebagai mantan istri? Oh. Ya. Jadi kalau misalnya kemudian masalah haknya dia untuk bisa bersama dengan anak. Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas polemik terbaru antara Sarwendah dan Ruben Onsu yang kembali jadi sorotan publik. Setelah ramai soal laporan ke Komnas Perempuan dan KPI, kini muncul berbagai tanggapan dari pihak kuasa hukum Ruben, komentar netizen, hingga perbandingan soal pola pengasuhan anak yang semakin memancing perdebatan. Yang menarik, pernyataan terbaru dari kuasa hukum Ruben justru memunculkan banyak pertanyaan baru. Benarkah Sarwendah sedang memperjuangkan haknya sebagai ibu, atau justru langkah-langkah yang dilakukan malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri? Di sisi lain, publik juga menyoroti hubungan Ruben dengan anak-anaknya. Kemunculan sosok pasangan baru yang terus menuai kontroversi, hingga sindiran-sindiran yang dianggap semakin memperkeruh suasana. Lalu, seperti apa perkembangan lengkapnya, dan mengapa banyak netizen mulai mempertanyakan langkah yang diambil Sarwendah belakangan ini? Yuk, kita tonton videonya. Ya, misalnya, bukankah dia bersama dengan anaknya selama ini? Iya kan, bener kan? Haknya dia untuk dinafkahi misalnya. Loh, pantas nggak dinafkahi lagi? Apa coba gitu? Bingung. Lah, semuanya udah sama dia. Anak semua udah sama dia. Rumah itu beserta sisinya loh itu sama dia. Ketika netizen ngetik Bunda Kola mirip Endah, oke. Anjing semua, binatang. Gak pernah makan yang enak-enak jadi lahap, oke. Parah ini. Oh masih lapar. Oh kasih juga ayamnya. Si Onggragas. Ini baru, so parenting yang bagus. Ayah kandung nggak dilupain walaupun ibunya punya pasangan baru. Ajam juga udah tahu siapa ayahnya, siapa calon papahnya, udah tahu. Karena Natali juga mengajarkan kepada Ajam tidak semesta-mesta selalu mendekatkan kepada pasangan yang sekarang, iya, tapi tidak melupakan ayahnya. Si dia Raja sama Sule. Ya, dan terbukti aja beneran anak Sule Prikiti. Di telak banget sih ini nyindir ini. Dia bapaknya jangan dibatasin gitu. Ini selalu kayak jangan ketemu dia, jangan ketemu. Sampai anaknya itu live aja. Ih jangan bahas-bahas si Onono katanya. Anak yang ngomong gitu lagi live. Astaga. Kemarin juga kan si Endah udah dihajar ya sama si Natalinya. Sekarang juga disindir sebetulnya secara tidak langsung. Oke, kita update dulu ya guys. Oh, udah habis video call sama Onyo guys. Assalamualaikum. Tuh, aku kembali lagi di kamar ini. Masya Allah tuh, ya kan? Nah, tuh, ya Allah. Bersih banget ya. Ayam. Nih. Ya Allah, tuh langsung kata. Ya Allah, tuh lihat Amdan Tur. Nah, itu ada lagi ekstra bednya. Ada lagi ekstra bednya. Ya Allah. Keren banget ya. Pemandangannya langsung Ka'bah gitu. Nah, Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh kan, kurmanya dia beda. Wes. Ini foto-fotonya guys. Udah kayak ini ya, orang Arab. Merinding gue denger lagunya.
Usuh banget ya. Iya doanya. Salut gue. Dan yang salutnya dia masih sempat live loh guys. Selain powerbank lagi ada apa yang menarik nih? Ini dia. Salut ya, Bang Ruben tuh pekerja keras loh. Di sela-sela santainya di sana, di Iya, 10.000 mah kalau yang ini mah. jadi di sela-selanya dia lagi santai, dia tetap kerja ya, live lah, jualan lah gitu ya teman-teman ya. Salut sih. 10.000 mAh. Benar. Parfumku katanya dengan senang hati. Permisi, halo Kak. Apa sih? Halo, Kak Ruben ya? 2 hari yang lalu. Halo, aku lagi konten. Oh iya. Halo Kak Ruben ya? Kamu, Iya. aku salpok rumahnya Mas Spill harga rumah gak? Enggak usah. Boleh gak? Enggak usah. Spill dikit mungkin. Nggak usah spill, udah kelihatan juga gambarnya. Oh, iya? Iya kan? Juga ya. Di atas Apa 1 dia? M agak ada gak harganya? Ada gak? Enggak, Buat rumahnya? Ini menang undian. Oh, namun ya? Ya ampun. Aku rajin ngikutin snack gitu Oh iya, loh. lucu banget. Dua hari yang Jadi lalu, ngirim Mas. berapa kali? Dapat undian. Oke. Alhamdulillah ya. Di atas 1 M ada? Apa? Di atas 1 M undiannya? Enggak. Gak ada, oke. Boleh spill outfit gak? Kak Ruben, outfitnya? Outfit. Sederhana. Spill outfit deh. Spill outfit boleh. Apa biasa aja. Biasanya dari baju berapa harganya? Ini berapa ya? Aku beli 3 warna. Pas 3 warna? dia lagi sale. Lagi sale. Berapa satunya berarti? Pokoknya di 175. 175. Murah Oke, ya, kalau celananya? sederhana ya. Kayaknya aku lupa. Pokoknya nggak nyampe 500. Nggak ini. nyampe 500. Nggak nyampe 500. 400 berarti ya, 400. Iya, 400. Oke, kalau sandalnya? Sandalnya lupa aku berapa ya? 800 apa? 800. Oke, segitu Iya. berarti ya. Kalau sendal mahal ya. Soalnya gua kan biasa pakai sendal jepit ya. Total outfitnya di atas. Oke, kamu sekalian home tour gak? Salpok rumahnya bagus banget. Home tour nggak ada yang di home tourin. Gak apa-apa, dikit-dikit, sepil dikit-dikit. Boleh? Oke. Boleh? Oke. Boleh. Salpok mobilnya banyak, ada berapa ya? Onyo, 1. mobil onyo. Oh, mobil onyo. Ada berapa? Cuma 1 mobil. Oh, oke. Hebat Onyo punya mobil sendiri ya, keren ya. Yang lain tuh ada mobil kantor. Oh, mobil kantor, mobil kerja lebih ya. Enggak, Mobil kantor. maksudnya kan sekarang kita lagi perubahan sistem, jadi kan biasanya kan mobil kantor tuh harus stiker mobil kantor dilepas kan, sendalnya. tapi kita lagi ganti tuh. Oh, oke, oke. Daripada naruh di bengkel, kan kita nggak percaya, udah taruh sini aja deh. Oke, berarti ini boleh masuk, Kak? Aduh. Spill ininya enggak? Oh, boleh. Harganya berapa tuh gagangnya? Oh, Sendal dibuka. pialanya. Aku salpok langsung sama pialanya loh, banyak Ya, banget. ini masih banyak yang lebih banyak. Dibuka kok Oh sendalnya. iya, total ada berapa piala Nggak, maksudnya sebenarnya? orang lain masih banyak yang lebih banyak lagi Oh gitu. iya, oke. Pialanya ada berapa nih total? Aduh, aku nggak ngitung tuh pialanya. Ada kali ya? Silet 15? semua. 15. 15 Oke, ada. aku dari tadi salpok wanginya Kak Ruben. Sekalian spill parfum boleh gak? Salpok wangi sampai sini loh. Ngapain sih penanya parfum? Soalnya wangi loh sampai sini loh. Kecium dari tadi dari depan. Wangi Jadi- banget salpok. Aku tuh pakai parfum lokal aja sih sebenarnya. Teteh, dari tadi wangi parfum. Dari luar masih kecium. Masa teteh nggak sadar kalau di sini ada saya? Kalian tahu? Siang tadi Sarwendah dengan kuasa hukumnya mendatangi Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak. Informasinya hal ini dia lakukan untuk membahas isu-isu dan berita miring yang dilemparkan ke dirinya. Seperti yang kita tahu kan Sarwendah ini lagi viral-viralnya tentang masalah perceraian dia plus hubungan dia dengan CEO gadungan itu. CEO gadungan. Lu gimana sih? Support tapi lo manggil CEO-nya gadungan, lu gimana sih? Tanggapan kuasa hukum Ruben Onsu terkait Neng Endah ke Komnas Perempuan. Oke. Dia bertujuan untuk berdiskusi mencari solusi terkait hak Sarwendah sebagai perempuan dan ibu. Itu gimana? Boleh saja ya, hak-hak perempuan ini dalam kapasitas hubungannya dengan Ruben itu apa? Ya. Karena hak perempuan ini kan banyak nih, hak perempuan sebagai pekerja, hak perempuan sebagai istri, hak perempuan sebagai pengasuh. Nah ini kan kita perlu jelas juga ketika dia datang ke Komnas Perempuan untuk bicara tentang hak-haknya dia sebagai apa? Sebagai ibu,
atau hak-haknya dia sebagai mantan istri. Oh. Ya, kalau memang misalnya ada hak-hak mantan istri yang diatur ya oleh undang-undang, meskipun sudah ada keputusan perceraian dan sudah ada akta kesepakatan 39 yang mengatur haknya dia sebagai mantan, ya ini nggak apa-apa, kita dengar saja. Iya. Karena bagaimanapun kan apa yang mereka buat dalam akta 39 itu kan sesuai dengan ajas fakta sunt servanda kan ini mengikat mereka seperti undang-undang. Jadi kalau ada undang-undangnya, inilah ikatan yang mereka buat, inilah undang-undang bagi mereka. Jadi hak-haknya dia sebagai perempuan sudah diatur di situ. Kan begitu. Jadi kalau misalnya kemudian masalah haknya dia untuk bisa bersama dengan anaknya, misalnya bukankah dia bersama dengan anaknya sama ini? Iya kan, bener kan? Haknya dia untuk dinafkahi misalnya. Loh, pantang nggak dinafkahi lagi? Kan begitu. Bener kan? Dan menurut prediksi gue juga sama. Dia ke Komnas Perempuan ngapain? Terus dia ngelaporkan ke KPI ngapain? Dia mau menuntut hak apa? Orang anak-anaknya udah sama dia gitu. Apa coba gitu? Bingung. Kecuali di posisinya dibalik. Misalnya anaknya sama Bang Ruben. Mungkin lebih pantas ketika si Enda ini datang ke Komnas Perempuan, kemudian ke KPAI misalnya. Itu masih oke karena posisinya si anak-anak itu sama Bang Ruben. Lah semuanya udah sama dia. Anak semua udah sama dia. Rumah itu beserta sisinya loh itu sama dia. Ngapain coba gitu? Aneh tahu. Pengacara Bang Ruben aja sampai bingung gitu. Ngapain katanya gitu? Mau cari hak apa? Orang semua aja udah sama dia. Lanjut. Ya, haknya dia untuk bersama dengan laki-laki lain. Betul, itu memang haknya dia. Tapi ya ada batasannya dong, karena belum ada ikatan. Nah. Jangan sampai kebersamaan itu menjadi sesuatu yang memberikan efek psikologis yang nggak baik bagi pertumbuhan anak. Karena itu aja. Iya. Jadi saya kira bukan artinya itu kita langsung menyikapinya seperti apa. Ada masalah. Ya, kalau memang misalnya ternyata Komnas Perempuan mengatakan bahwa ada hak mantan karena dia perempuan, ya nggak apa-apa juga kan, artinya kan kita nggak ada masalah. Toh yang nanti dijalankan itu kan adalah apa yang seharusnya dijalankan kan begitu. Iya. Jadi kalau juga kalau memang ada kewajiban yang memang dia harus jalankan, ya harus jalankan kan begitu aja. Kan kemudian kan tidak ada bilang saya nggak mau kasih. Banyak kan kasus-kasus yang kita lihat yang kita tangani selebritis misalnya memang nggak pernah dikasih misalnya dari awal. Wah ada duitnya, udah nggak apa coba. Kan dikasih kalau ada duit. Iya. Kalau ada duit, dia dipaksa. Kan begitu ya. Nah jadi kita mengalir aja, kita natural aja. Nah cuma pesan saya itu janganlah masalah yang sederhana tadi itu hanya niat untuk bertemu dengan anak kemudian dilebar-lebarkan. Jadi masalahnya kemana-mana, masalah rumah lah, masalah ini, masalah perempuan lah, dia jadi melebar nih. Aneh. Ya, padahal sebenarnya harusnya kita bicara mengenai masalah anak. Kapan dia kalau bertemu dengan ayahnya aja. Iya. Kapan ayahnya juga dilibatkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak, seperti graduation semua segala macam itu kapan tuh? Nah, itu aja sih intinya. Jadi jangan ditarik ke sana, tarik kemari, tarik ke sana, tarik kemari. Tapi selalu kembali pada fokusnya. Tapi selalu dicoba lagi tarik melebar. Kamu tarik lagi kemari, tarik lagi melebar. Nah ini. Iya. Jadi kalau misalnya kemudian ditanya siapa sih sebenarnya orang yang membuat masalah jadi melebar-melebar terus dan masuk ke ruang publik, ya teman-teman bisa jawab sendirilah. Iya. Ya. Jadi yang memperkeruh dan memperapalah gitu, ruwet gitu ya, sampai ini viral sejagat antara raya gitu. Sebenarnya dia sendiri gitu, ya kan? Mungkin terkait masalah yang uang jatah di stop itu, gimana kagak mau di stop? Lah dia mah tiap bulan misalnya bayar nih Bang Ruben 245 juta, bahkan katanya ada yang sampai lebih ya kan? Sedangkan yang menikmati uang itu bukan cuman anak ya kan, punten. Semua yang ada di dalam rumah itu. Ya komplain lah Bang Ruben. Kecuali memang dikhususkan untuk anak nih 200 juta misalnya setiap bulan buat anak. Ya buat dia juga mungkin masih oke-oke lah. Kan di dalam rumah itu kan banyak orang ya kan. Aneh-aneh aja. Ya wajar lah Bang Ruben di stop, ditambah lagi kan kita tahu sendiri. Nah, kalau live itu kayak gimana? Live-nya apa isinya? Netizen juga kan komentarnya pada pedes-pedes kan gitu. Live mengundang itulah gestur birahi katanya izin. Aneh. Jadi intinya mah
semua masalah yang dibuat itu sebetulnya semua itu berawal dari dia sendiri, penyakit dibikin sendiri. Dia sendiri yang kena mental. Makanya bener guys, udah kena mental tambah blunder kalau menurut gua mau dia. Ya nggak apa-apa. Kan ini kan perspektif orang kan bisa berbeda-beda. Nah sekarang seperti hari ini misalnya, kalau saya tidak kasih kesempatan untuk berbicara, tapi teman-teman pasti akan berpikir, bang ini untuk demi both side. Hak jawab karena sudah ada statement. Terus kemudian nggak ngomong, kemudian, kamu kok yang baru publik gitu. Nah jadi apakah teman-teman pendapat kalau misalnya kemudian ada lagi bantahan dari sana, teman-teman dari saya diam aja, nggak ada diwawancara, oke? Biar nggak dianggap kita juga artinya tuh membawa ini kerana publik, saya boleh-boleh aja. Tapi pasti tidak akan ada yang mau, teman-teman media itu pasti nggak ada yang mau loh. Ayo dong bang, sedikit saja, kan begitu. Betul tidak? Nah, jadi janganlah artinya itu menilainya hanya sekedar karena saya sering muncul. Tidak, kemunculan saya itu kan karena ada permintaan. Iya. Kan bisa ditolak gitu misalnya loh. Teman-teman media kan nggak boleh tolak. Kayaknya gini bang, ini kalau ngeliat dari statementnya pengacaranya Bang Ruben nih ya, pengacara sebelah tuh iri. Irinya kenapa? Pengacara Ruben ini sering muncul di media, bahkan mungkin hampir setiap hari. Dianggapnya pengacara Bang Ruben ini keluar-keluar terus gitu di media. Padahal yang minta wawancara kan media ya. Ini kadang nih pengacara sebelah nih punten ya. Ini gimana nggak ada yang wawancara dia, terus dia ini gitu, sirik gitu. Kadang bapak jadi pengacara kok begini. Ya bapak kalau nggak ada yang wawancara nih pengacara sebelah punten nih. Ya udah live aja sendiri gitu ya, kan ngobrol aja sama penonton bapak gitu. Aneh pengacara. Ketika netizen ngetik Bunda Kola mirip Endah, oke. Anjing kalian semua, binatang. Yang komen-komen mirip Sarwenda, sibuk dengan dunia Sarwenda. Dasar babi kalian semua di sini, binatang. Lalat itu mulu. Perasaan habis marah kenapa tiba-tiba joget? Binatang memang. Baca komentar, Bunda kok mirip sama si Endah. Adeh. Gue pikir marahnya berlanjut, malah joget. Habis gitu ngomel lagi, terus senyum-senyum sendiri. Sarwenda, jangan habis-habis masalah Sarwenda. Mau sampai mana kalian membahas dia terus? Sampai kiamat dunia. Anjing, Joget lagi. tahu ini. Dasar latah, gue mah ada aja gebrakannya ya. Anaknya ketemu Ruben kok tatapannya beda gitu loh. Oke, dia lagi nih. Anaknya ketemu Ruben tuh kayak ketemu orang lain. Iya, gimana tuh? Kayak gimana ya? Nah, coba. Kayak lain gitu. Oke. Ngapain dia? Kayak dia pernah kenal, Rokok. tapi dia kayak nggak sadar. Kayak dia sadar, tapi kayak dia seakan-akan bertanya gitu loh. Oke. Anaknya tuh kok nengok Ruben tuh kayak Asing gitu ya? kalau diperhatiin gitu ya, terkesan kayak aku kenal orang ini di mana ya gitu. Ngerti nggak sih? Kayak Iya. peluk tapi kayak nggak ada isinya gitu. Oh iya bener. Nggak ada rasa gitu ya? Terus tatapannya tuh kayak cangguh gitu. Gimana sih, kayak nggak luas, kayak nggak seperti anak ketemu bapaknya. Gimana sih? Meluknya tuh kayak kuat gitu. Ini kayak jangan dibahas lagi, Bun. Dia ngebahas juga. Ya udah jangan dibahas Oke. Ntar panjang lagi ceritanya. Ya udah. Ya udah. Tetap ngebahas tapi. Udah dipengaruhin. Iya kan? Guna kali, Bun. Kalau itu aku nggak tahu ya. Tapi kalau Padahal udah nggak mau ngebahas dia. kalau nggak tahu, nggak bisa kita tebak juga. Tapi kalau misalnya Apa sih? Adi kan tidak senononya si Enda. Enda kon eling gak biyen iku kon ngomong nang Ruben opo. Ojo mengumbar kemesraan ambek pacari Ruben. Jejak digital itu tidak bisa hilang.
Nanti kalau dilihat anak-anak gimana? Lah kon apa? Kon gila nih, duwe GI pek sumpah. Wong sing delok gila. Mosok live lho, ngene. Mari ngono pangku-pangkuan. Mari ngono raine. Kucing iku sok mesum koyo ngono. Duwe GI sumpah, duwe GI. Delok entah saking getem-geteme aku sampai liptinan iku lho gak roto. Mari ngono aku langsung doi. Gara-gara ndelok anakmu iku pengkes-pengkesan ambek kucingmu iku. Ya iku kena nunu lho yo. Ya ampun, aku gak habis pikir ambek masangan musang birahi iki. Gak pernah makan yang enak-enak jadi lahap. Oke. Ngapa sih kalian dibahas nasi di piring SW pun dimakan juga sama CEO saking laparnya? Oke. Parah nih. Oh masih lapar. Oh kasih juga ayam. Komentar aja jangan aneh-aneh nih. CEO ngeragas. Lu dapet di mana nih orang Endah Amun dah. Pas kirim paket ke JNT, nah SW ketemu sama dia. Ada CEO makan nambah. Laper weh. Lu mah jangan gitu, orang lapar masa ditahan-tahan. Jangan gitu ah. Ya, semua orang berhak untuk lapar. Kalau CEO beneran nggak mungkin begini. Kalau di kampung ini namanya ngegeragas ya teman-teman. Iya, dipanggil geragas CEO. Gue mau nanya nih. Apa? Kemarin kan ada berita nih katanya ibunya si CEO marah. Oke. Terus? Sekarang gue mau tanya buat ibunya CEO. Oke. Anak ibu nih pengusaha toh. Oke. Kira-kira Bu, normal nggak ya kalau ada anak orang dibawa ke acara live, disuruh bantu cari uang, bantu jualan. Ini Manya CEO nih, denger nih. Nggak mau. Jangan bawa anak Mas CEO. Mana sih gue mau bikin malu aja. Tuh, jangan geragas tuh kalau makan tuh isi. Ini baru parenting yang bagus. Ayah kandung nggak dilupain walaupun ibunya punya pasangan baru. Salut deh sama Natali. Salfok itu Natali kasih calon suami new lab yang viral itu ya. Oke coba penasaran gue. Ajam juga udah tahu siapa ayahnya, siapa calon papahnya, udah tahu. Karena Natali juga mengajarkan kepada Ajam tidak semesta-mesta selalu mendekatkan kepada pasangan yang sekarang, tapi tidak melupakan ayahnya. Dia Raja sama Sule. Ya, dan terbukti aja beneran anak Sule Prikitio. Telak banget sih ini nyindir ini. Iya, harusnya kan begini ya. Sudah berpisah dengan pasangan yang baru, nggak jadi masalah, tapi tetap dia bapaknya jangan dibatasin gitu. Ini selalu kayak jangan ketemu dia, jangan ketemu. Sampai anaknya itu live aja. Ih jangan bahas-bahas si Onono katanya. Anak yang ngomong gitu lagi live. Astaga. Serius gue apresiasi buat mereka walaupun kita kategorikan mereka nggak langgeng lah ya guys ya. Ketika si Sule ngomong jawabannya enak. Jadi tetap responnya tuh baik dengan sang mantan. Karena semuanya kan untuk anak gitu ya. Begitupun juga Natalinya ketika live dia bilang terus terang. Responnya tuh tetap oke dengan mantan suami itu. Parentingnya oke banget deh pokoknya. Kemarin juga kan si Enda udah dihajar ya sama si Natalinya. Sekarang juga disindir sebetulnya secara tidak langsung. 1 hari yang lalu dituding pernah ritual Neng Enda kini posting foto di Gunung Kawi. Oh ini foto yang rame itu guys. Oh ya Rubennya nggak ngikut ya. Ya ngonten ya, ekspor ya, misteri ya. Jordi Onsu akhirnya kena imbasnya juga mengenai masalah Sarwenda dan Gio. Kini jualannya Jordi sepi pembeli dan juga penuh hujatan. Lagian dirimu adik dari Ruben Onsu. Why? Kenapa rusuhan sama dia? Dan kenapa malah membela mantan istri dari Ruben? Ketika ingin jadi penengah yang baik, ya jadilah penengah yang baik. Apa Anda takut jadi berikutnya jika itu berita benar ya?
jadi kawi. Berikutnya. Pengacaranya Ruben Onsu, Minola, Bapak Minola Sebayan ya. Jadi dari semenjak ketemu di bandara itu ya, tidak ada sama sekali Ruben menginstruksikan, memerintahkan atau menyarankan atau memberikan perintah atau keputusan bahwa hak asuh anak, memperjuangkan hak asuh anak itu diberhentikan. Jadi Abang Minola Sebayan ini mengartikan bahwa untuk memperjuangkan hak asuh anak itu di tangan Ruben itu masih tetap berjalan. Mantap. Jadi kita itu masih ada tugas ya, tugas untuk mengawal perjuangan Ruben Onsu untuk mendapatkan hak asuh anak gitu. Yes. Jadi kita masih tetap kalau ibarat kata Polela itu masih harus siap gerak gitu ya. Masih harus rapatkan barisan gitu ya. Oke, tidak kek, mekondo kek, tidak kek, apapun itu digas aja terus. Pentingkan cinta ya. Yang penting badan kotak-kotak ya. Uang nomor ke-10. Yang penting tidak pakai daster lagi. Aku support ya. Jadi biar sampai maut memisahkan ya. Sampai rekening juga boncos gitu, enggak apa-apa, teruskan saja, enggak apa-apa. Memang cinta ini kadang-kadang membutuhkan pengorbanan ya. Endah, eta berita nu kerame dina sosial media. Emangnya bebeb endah anu CEO nuturkeun AA Uben. Basa AA Uben erek papanggih jeung anak-anakna. Sebenarnya bebeb endah teh CEO apa satpam? Manyating atuh aing mah bapak kandung erek papanggih jeung anakna meuni kudu ditutur-tuturkeun. Apa endah sieun bising barudak ngilu ka bapakna? Bising endah tadi kiriman di duit 200 jeti. Astagfirullahaladzim, kalian lihat deh guys tuh video yang ke Ruben. Astagfirullah, bener-bener ya, dia mau ketemu anaknya pakai segala diintilin sama tuh kurir ya. Emang bener-bener kurir, gue kasih tahu sama lu baru pacaran sama si Wewen tapi lu udah kayak gitu. Harusnya nih misalnya ya, lu dikasih tahu nih sama si Wewen kalau si mantan lakinya misalnya begini, ya udah sebagai pacar yang baik seharusnya lu nggak usah ikut campur, apalagi sampai kok Ruben datang ke acara anaknya lu segala ikut-ikutan. Mau ngapain lu di belakang? Dia ini yang nggak tahu diri sama sekali, malu-maluin lu kurir. Pun bener-bener ya, gue kalau jadi Ruben ya, gue siram tuh si kurir. Ngapain sih lu kurir? Aduh, bener-bener ya si Mokondo ini selain nggak mau modal, dia ini yang nggak tahu diri sama sekali, malu-maluin lu kurir. Bener-bener deh ya, gue nggak habis pikir gitu. Ruben itu sebaik itu ya. Gue kalau jadi Ruben ya, udah gue usir ya, udah gue siram lo pakai air cabai, tau gak lu? Emang kalian berdua tuh cocok. Yang satu mau kondo, yang satu orang nggak tahu diri. Udah cocok kalian berdua berdebah, emang paling bener ya. Kalian berdua ini dihempas, diviralkan dan juga dikasih sanksi ya oleh para netizen yang ada di Indonesia. Karena kita itu nggak suka yang namanya orang jahat. Tahu diri dikit, minimal kalau udah ditolong tahu diri, jangan malah udah ditolong malah nggak tahu diri. Akhirnya babak baru dimulai guys. Pengacara kondang Hotman Paris tantang Sigio PT cari sendiri. Oke, PT cari sendiri. Tunjukkan saldo rekeningnya. Bangsat. Panas cuk. Kalian gak percaya, lihat ini. Kalau benar punya 2000 toko, nggak apa-apa, aku ngaku kalah. Ya, tapi aku kan nggak pernah ngaku begitu. Tapi aku pengen bukti dong. Oke, coba sama-sama posting dulu. Duit kamu ada nggak? Saya kasih yang paling kecil deh. Duit tabungan kamu ada nggak 500 miliar? Ya kalau 2000 toko mah 500 miliar mah enteng lah. Cuman ini kau bisa ambil dari lacimu untuk ditontonkan di medsos. Tentu hati-hati. Sudah bayar pajak belum? Hati-hati. Kalau belum bayar pajak mikir 2 kali. By the way, kalian tim siapa guys? Kalau saya ya jelas dong, Bang Hotman lah. Benar punya 2000 toko, nggak apa-apa, aku ngaku kalah. Jika orang punya 2000 toko itu sekaya apa ya? Dan hasilnya itu mengejutkan, bisa menggantikan 9 naga. Coba kita bedah teman-teman ya. Nah, di sini tuh kita lihat ada McDonald. Dia cuma 300 cabang teman-teman ya. Jadi masih wait. CEO diobrak-abrik lagi nih guys. McDonald Indonesia itu cuma 314 cabang, itu aja udah kaya banget gitu ya. Ini 2000, lebih kaya harusnya ya. Oke. Jauh banget dari 2000 cabang. Lalu ada KFC 690 cabang, valuasinya hampir 1,4 T gitu ya. Lalu Pizza Hut 600 cabang. Lalu Domino's 160 cabang. Oke. Hokben 387 cabang. Solaria 200 cabang. Berarti kalau 2000 cabang itu kan 10 kalinya Solaria gitu ya. Banyaknya. Jeko Donuts 275 cabang. Kacuan, oke, ini saya tahu nih. Kopi Kenangan, nah ini yang paling gong ya teman-teman ya. 1100 cabang dan valuasinya itu sebesar 17,8 T. Jadi Starbucks kalah jauh teman-teman ya. Kalau seseorang punya 2000 toko,
perkiraan valuasinya dan sekaya apa ya kalau orang punya 2000 cabang. Dia itu, kita ambil contoh dari Kopi Kenangan ini teman-teman, karena ini kan brand lokal juga ya. Dia itu punya 1100 cabang, valuasinya itu udah di 17,8 triliun teman-teman ya. Jadi kalau 2000 cabang perkiraan dikali 2 gitu kan, sekitar 35 triliunan. Iya, 35 triliunan. Dan kalau kita lihat 9 nugget di Indonesia ya, ini tuh ada yang kekayaannya itu di 11,9 triliun. Ini yang punya Lion Air Group gitu ya, jadi punya pesawat dan segala macam. Oh iya ini. Dia 11,9 triliun teman-teman. Jadi kalau kekayaannya 35 triliun, mungkin dia bisa dimasukkan ke dalam naga ini teman-teman ya. Akhirnya ada yang ngebedah juga ya. 2000 toko itu gila loh. Harusnya kaya raya banget gitu ya. Dan mungkin juga kayaknya nggak di Indo deh, kayaknya ada di luar negeri gitu ya. Mandinya di Korea, sarapannya ada di Cina gitu kan. Nah giliran nanti pas tidurnya ada di Abu Dhabi begitu ya. Dan yang paling gong, boker berak ada di Afrika. Itu kalau punya 2000 toko, karena kan omsetnya udah bukan miliar lagi, triliun. Tadi aja yang 1100 aja omsetnya 17,34 sekian triliun. Kalau 2000 berarti kan tinggal dikali 2, 35 T. Iya kan? Sampai ke boker kayaknya dihalusin. Kayaknya boker, kencing dan segala macam, mandi ya. Beda-beda negara kali. Teman-teman, setelah menyaksikan seluruh pembahasan dalam video ini, kalau saya pribadi melihat situasi yang terjadi antara Sarwendah dan Ruben Onsu ini, semakin hari justru semakin melebar kemana-mana. Awalnya mungkin persoalan ini hanya sebatas urusan perceraian dan pengasuhan anak, tetapi sekarang sudah berkembang menjadi konsumsi publik yang sangat luas. Bahkan hampir setiap hari muncul narasi baru, klarifikasi baru, tanggapan baru, dan akhirnya memunculkan perdebatan yang tidak ada habisnya. Kalau menurut saya pribadi, yang paling disayangkan adalah ketika fokus utama tentang anak-anak mulai tertutupi oleh berbagai polemik yang bermunculan di media sosial. Padahal dalam situasi seperti ini, yang seharusnya menjadi prioritas utama adalah bagaimana kondisi mental dan perkembangan anak-anak ke depannya. Karena cepat atau lambat, semua jejak digital yang beredar hari ini bisa saja mereka lihat sendiri ketika sudah lebih besar nanti. Saya juga melihat bahwa publik sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan jika kedua belah pihak sudah memiliki kehidupan masing-masing setelah perceraian. Itu sesuatu yang wajar. Banyak pasangan yang berpisah tetapi tetap bisa menjalankan peran sebagai orang tua dengan baik. Yang menjadi perhatian publik biasanya adalah ketika muncul kesan bahwa hubungan antara anak dan salah satu orang tuanya menjadi terganggu atau dibatasi. Nah, isu seperti inilah yang biasanya langsung memancing reaksi besar dari netizen. Kemudian mengenai langkah Sarwendah yang mendatangi Komnas Perempuan maupun KPI, saya pribadi merasa wajar apabila seseorang mencari perlindungan atau meminta pendampingan ketika merasa mendapatkan tekanan. Itu hak setiap warga negara. Namun di sisi lain, langkah tersebut tentu akan menimbulkan pertanyaan publik ketika masyarakat melihat bahwa situasi yang terjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan narasi yang berkembang. Akibatnya muncul berbagai spekulasi yang justru membuat polemik semakin panjang. Kalau saya melihat dari sudut pandang publik, banyak orang yang bingung karena selama ini yang terlihat di media sosial justru anak-anak lebih sering berada bersama Sarwendah. Karena itu ketika muncul pembahasan mengenai hak bertemu anak atau hak sebagai ibu, sebagian netizen merasa ada hal yang mereka tidak pahami secara utuh. Akhirnya berbagai asumsi bermunculan. Dan kita tahu sendiri, ketika asumsi sudah berkembang di media sosial, biasanya akan sangat sulit dikendalikan. Saya juga menilai bahwa pihak Ruben saat ini terlihat cukup konsisten menyampaikan bahwa fokus mereka adalah anak-anak. Entah nanti benar atau tidak dalam prakteknya, tentu hanya mereka yang mengetahui secara langsung. Tetapi dari pernyataan-pernyataan yang beredar, narasi yang dibangun memang berkisar pada kepentingan anak. Hal inilah yang mungkin membuat banyak netizen memberikan simpati kepada Ruben. Selain itu, saya melihat ada satu hal yang cukup menarik. Setiap kali muncul pernyataan dari kuasa hukum Ruben, respons publik biasanya sangat besar. Menurut saya, itu menunjukkan bahwa masyarakat masih mengikuti perkembangan kasus ini dengan sangat intens. Bahkan pernyataan kecil sekalipun bisa menjadi bahan diskusi panjang di berbagai platform media sosial. Kemudian mengenai kehadiran pasangan baru dalam kehidupan mantan pasangan, menurut saya ini adalah area yang sangat sensitif.
Siapapun yang berada dalam posisi tersebut harus benar-benar berhati-hati, karena publik biasanya akan membandingkan setiap tindakan yang dilakukan dengan posisi ayah atau ibu kandung. Sekecil apapun kesalahan yang terjadi, reaksinya bisa sangat besar. Saya pribadi berpendapat bahwa pasangan baru sebaiknya mengambil posisi yang tidak terlalu jauh masuk ke dalam konflik yang masih berlangsung. Bukan karena tidak boleh peduli, tetapi karena keterlibatan yang terlalu dalam seringkali justru memunculkan persepsi negatif dari masyarakat. Apalagi ketika hubungan dengan mantan pasangan masih menjadi sorotan publik setiap hari. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana netizen Indonesia sangat sensitif terhadap isu parenting. Begitu ada contoh pengasuhan yang dianggap baik, netizen akan memberikan pujian besar. Sebaliknya, ketika ada hal yang kurang tepat, kritik juga datang bertubi-tubi. Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai komentar yang bermunculan. Kalau saya boleh jujur, saya merasa semua pihak saat ini sebenarnya sama-sama rugi ketika konflik terus-menerus dipertontonkan ke publik. Ruben mendapat tekanan, Sarwendah mendapat tekanan, orang-orang di sekitar mereka juga mendapat tekanan. Bahkan bisnis dan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan masalah pribadi terkadang ikut terkena dampak. Padahal energi sebesar itu mungkin akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk membangun hubungan yang lebih sehat demi masa depan anak-anak. Menurut saya, publik pada akhirnya tidak terlalu memperdulikan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang diinginkan masyarakat sebenarnya sederhana. Mereka ingin melihat kedua orang tua tetap hadir untuk anak-anaknya. Mereka ingin melihat bahwa meskipun sudah berpisah, hubungan sebagai ayah dan ibu tetap berjalan dengan baik. Karena contoh seperti itu justru akan mendapatkan apresiasi yang jauh lebih besar daripada perang pernyataan yang tidak ada habisnya. Saya juga merasa bahwa semakin lama kasus ini berjalan, semakin sulit membedakan mana informasi yang benar-benar fakta dan mana yang hanya opini publik. Oleh karena itu, saya pribadi selalu menyarankan untuk tidak langsung mempercayai semua narasi yang beredar. Di media sosial, kita boleh mengikuti perkembangannya, tetapi tetap harus memberi ruang bahwa ada banyak hal yang mungkin tidak diketahui publik secara utuh. Pada akhirnya, saya berharap polemik ini bisa segera menemukan titik terang. Bukan demi citra siapapun, bukan demi memenangkan salah satu pihak, tetapi demi anak-anak yang berada di tengah situasi ini. Karena mereka adalah pihak yang paling berhak mendapatkan ketenangan, kasih sayang, dan perhatian dari kedua orang tuanya. Bagaimanapun juga, perceraian mungkin mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak pernah mengakhiri tanggung jawab sebagai orang tua. Dan menurut saya, itulah poin yang paling penting untuk diingat oleh semua pihak yang terlibat dalam persoalan ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap jaga etika dan hindari komentar yang bersifat fitnah maupun ujaran kebencian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.